Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kakak dan teman-teman yang nonton video. Kami dari kelompok AM AM. beranggotakan saya sendiri, Abian Aktif Tarigan, dan Mubarok. Jadi guys, kelompok AM itu singkatan dari Abian dan Mubarok. Oh gitu ya. Ya, oke. Lanjut. Jadi eh, penjelasan yang pertama saya yang menjelaskan. Jadi di baris dari 1 sampai 6 itu menggunakan include ada Ustream, vector, time, std-lib, algorithm, random. Bagian algorithm ini biar untuk berguna untuk bagian untuk mengacak dadunya, dan bagian randomnya ini itu untuk mengacak pemain-pemain tersebut. Jadi di baris ke-10 dari kelas petualangan ruang angkasa itu menggunakan struktur data untuk memrepresentasikan astronotnya, dan di bawahnya struct astronot dengan buka kurung strip, ya, string string nama dan Ya, posisi. Lalu ada di bawahnya vektor untuk menyimpan data astronot dengan menggunakan vektor, tanda buka buka kurung tanda panah astronot baru astronot. Lalu ada kostata yang menentukan ukuran papan permainan. Lalu ada vektor untuk menyimpan nama-nama pemenang. Terus ada konstruktur untuk menginisialisasi ukuran papan. Jadi ukuran papan pada ular tangga itu tersebut satu dari kotak 1 sampai 100. Jadi ada 100 kotak total semua. Fungsi Lalu ada fungsi untuk mengatur jumlah dan nama astronot. Eh, ini nanti akan ada masukan, mau ada berapa jumlah astronotnya maksimal yaitu 4, ya maksimal yaitu 4 sampai atau dan tidak bisa lebih, dan bisa memasukkan namanya juga. Terserah mau namanya apa. Dari sini si out masukkan nama astronot sampai I yang ke misalnya gitu. Ya, begitu. Lalu fungsi untuk melempar dadu. Jadi di sini melempar dadunya, pada dadu itu kan ada 6 6 angka. satu Eh, sampai enam. ya sampai 6, 1 sampai 6. Lalu fungsi untuk menangani event-event khusus pada beberapa posisi papan. Jadi setiap ada beberapa kotak yang pada kotak tertentu ada yang bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian, seperti kayak ini, if if posisi jika jika posisi kita berada berada di kotak 6, maka akan menemukan pesawat luar angkasa di posisi 6. Dan contohnya, pesawatnya itu akan membawa kita ke posisi 26. Jadi dari dari kota 6 sampai naik ke kota 26 begitu. Itu langsung fungsi untuk menampilkan status papan permainan. Ini ada status papan permainan agar kita mengetahui setiap pemain udah pada posisi di mana begitu. Lalu di sini ada keterangan untuk sambutan awal permainan. Lalu di sini ada fungsi untuk mengacak urutan giliran astronot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abian Aganta. Jadi saya akan meneruskan presentasi dari teman saya menjelaskan codingan ini. Jadi di sini di line 119 kita bisa lihat void mainkan, terus tutup dan buka dan tutup kurung yang artinya itu adalah fungsi. Jadi ya dari line 119 sampai line 101 itu bisa dibilang fungsi utama permainan atau yang membuat codingan ini bekerja. Selanjutnya ada di line 125 itu ada mengecek urutan giliran astronot sebelum setiap putaran. Oke, di line 100 di bawahnya di line 139 itu ada meminta pemain untuk melempar dadu. Jadi di sini si out itu
astronot nama, inputan yang di awal tadi untuk memasukkan nama pemain astronotnya, tekan enter untuk mengocok dadu. Ignore itu mungkin itu hasil dadu yang keluar. Oke, selanjutnya di bawahnya ada di line 145. Jika dadu menunjukkan angka 6, pemain mendapat kesempatan melempar lagi. Jadi seperti game luar tangga pada umumnya, kalau ada pemain yang mendapatkan angka 6, maka dia akan main lagi. Di sini bisa kita lihat see out. Selamat, Anda mendapatkan angka 6. Anda diberi kesempatan melempar dadu lagi. Di bawahnya ada see out dadu, dadu and jadi itu untuk menghasilkan hasil dadu. Di bawahnya ada menghitung posisi baru astronot. Integer posisi baru sama dengan astronot dot posisi plus dadu. Di bawahnya ada jika melebihi tujuan akhir, mundur sebanyak langkah yang tersisa. Jadi misalnya jika kita main game luar tangga pada biasanya untuk mencapai akhir kita harus mendapatkan dadu yang sesuai dengan titik titik finishnya. Contohnya misalnya titik finishnya dia harus dapat dadu 5. Jika dia dapat dadu 6 maka dia majunya 5 kali terus mundur sekali. Jadi harus dapat dadu 1 biar menang. Selanjutnya di line 164 mengatur posisi baru astronot. Selanjutnya di line 168 jika mencapai tujuan akhir tambahkan ke pemenang dan tampilkan pesan. Di bawahnya di line 173 ada memanggil fungsi untuk menangani event-event di beberapa posisi. Di bawahnya lagi ada ulangi fungsi yang kayak tadi, ulangi lemparan jika mendapat angka 6. Di line 180 ada menampilkan status papan untuk setiap putaran, setelah setiap putaran atau bisa dibilang ini fungsi untuk menyimpan progres permainan. Di 183 jika hanya ada satu aturan yang masih aktif, akhirnya permainan. Jadi di lain kali ini tuh kayak logika misalnya udah 3 yang menang ya otomatis kalau yang sisa satu itu nggak perlu main lagi bisa dibilang yang sisa satu itu ya juara terakhir. Di line 199 ada meminta input untuk jumlah astronot dari pengguna. Di bawahnya memeriksa apakah jumlah astronot tidak melebihi batas maksimal. Jadi kita bisa lihat di sini, if jumlah astronot lebih besar dari 4, maka hasil yang keluar adalah jumlah astronot terlalu banyak, maksimal 4 astronot. Dia akan balik lagi sampai jumlah astronotnya tidak melebihi 4. Di line 209 ada membuat objek permainan. Di bawahnya ada mengatur astronot sesuai dengan input pengguna. Eh, Maksudnya di sini tuh mungkin nama astronotnya. Di bawahnya ada fungsi untuk memulai permainan. Sekian presentasi kami untuk codingan ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih.